Halo semua, kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya Muhammad Amrisani dengan NPM 22 110 111 58. Nama saya Helmi Ramadan dengan NPM 2211011145. Nama saya Merayan Saputra dengan NPM 2211011147. Perkenalkan, nama saya Sarilda Nazar Putri dengan NPM 2211011094. Saya FHA Pranata Silubun Mustar dengan NPM 2211011148. Nama saya Winona Hidayat Ika dengan NPM 2211011095. Nama saya Alfa Indono Iliawan dengan NPM 2251011022. Nama saya M. Rochedi Praja Ramadan dengan akhiran NPM 142. Perkenalkan, nama saya M. Dafai Lamsyah dengan NPM 2211011064. Bab pertama, emosi dan suasana hati. Apa itu emosi dan suasana hati? Emosi merujuk pada respon emosional intens terhadap rangsangan tertentu. Sedangkan suasana hati adalah keadaan emosional yang lebih umum yang dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama tanpa rangsangan khusus. Oke, selanjutnya adalah dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari emosi positif yaitu yang pertama ada kegembiraan dan yang kedua ada antusiasme. Sedangkan dampak negatif dari emosi yang negatif yaitu yang pertama adalah stres, yang kedua adalah gugup, dan yang ketiga adalah cemas. Emosi positif dan negatif saling mempengaruhi seseorang. Oke, selanjutnya adalah emosi dasar. Emosi dasar merupakan spektrum yang mencakup sedih, senang, marah, dan lain-lain. Berbagai emosi dapat disebabkan oleh yang pertama adalah bos, yang kedua adalah pekerjaan, dan yang ketiga adalah kinerja. Selanjutnya adalah emosi moral. Emosi moral merupakan respon emosional terhadap peristiwa berdasarkan penilaian moral, termasuk jijik terhadap pelanggaran norma, rasa simpati terhadap penderitaan orang lain, dan marah apabila terjadi ketidakadilan. Selanjutnya adalah mengalami suasana hati dan emosi. Perbedaan budaya mempengaruhi pola emosi dan reaksi setiap individu. Dalam konteks kerja, perbedaan ini mempengaruhi interaksi karyawan, seleksi karyawan, dan norma komunikasi itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah fungsi emosi. Emosi positif karyawan cenderung meningkatkan sikap, keterlibatan, dan kinerjanya. Sedangkan emosi negatif dapat mempengaruhi perilaku, bahkan menurunkan kinerja dari para karyawan. Sumber emosi dan suasana hati. Yang pertama ada kepribadian. Afek memiliki komponen sifat kepribadian, yang berarti bahwa beberapa orang memiliki kecenderungan bawahan untuk lebih sering mengalami suasana hati dan emosi tertentu dibandingkan yang lain. Baik kecenderungan untuk mengalami emosi positif maupun negatif dan intensitas dengan yang kita rasakan memengaruhi beberapa faktor di tempat kerja, seperti suasana hati kita, kepuasan kerja, dan keterlibatan di tempat kerja. Yang kedua ada waktu dalam sehari. Penelitian menunjukkan bahwa suasana hati bervariasi menurut waktu dalam sehari. Pada hari kerja biasa, tingkat perasaan positif cenderung meningkat di pagi hari setelah matahari terbit, mencapai puncaknya pada late morning atau 10 pagi hingga tengah hari. Dan kemudian perlahan menurun hingga menjelang sore sekitar pukul 6 sore. Kemudian perasaan positif berubah arah dan meningkat hingga tengah malam. Setelah itu, lintasan berubah lagi dan menurun hingga matahari terbit. Adapun perasaan negatif, sebagian besar penelitian menunjukkan fluktuasinya lebih sedikit daripada perasaan positif. Namun, kecenderungannya secara umum meningkat sepanjang hari, sehingga paling rendah di pagi hari dan paling tinggi di malam hari. Yang ketiga ada hari dalam seminggu. Di sebagian besar budaya, Senin dapat menjadi problematis bagi para karyawan. Misalnya, orang dewasa di Amerika Serikat cenderung mengalami suasana hati positif tertinggi pada Jumat, Sabtu, dan Minggu, dan terendah pada Senin. Hal ini cenderung berlaku di beberapa budaya lain, namun hal ini tidak berlaku di semua budaya. Di Jepang, suasana hati positif lebih tinggi pada hari Senin daripada Jumat atau Sabtu. Sedangkan untuk suasana hati negatif, Senin adalah hari dengan suasana hati negatif tertinggi di sebagian besar budaya. Yang keempat ada cuaca. Jumlah bukti yang luas menunjukkan bahwa cuaca memiliki sedikit pengaruh pada suasana hati, setidaknya bagi sebagian besar orang. Yang kelima ada stres. Seperti yang bisa Anda bayangkan, peristiwa stres di tempat kerja seperti tenggat waktu yang mendekat, kehilangan penjualan besar, teguran dari atasan, dan lain-lain berdampak negatif pada emosi dan suasana hati kita. Yang keenam ada interaksi sosial. Interaksi yang kita miliki dengan orang lain dapat memengaruhi emosi dan suasana hati kita. Baik, yang selanjutnya ada tidur. Kualitas tidur mempengaruhi suasana hati dan pengambilan keputusan nih. Peningkatan kelelahan itu bisa membuat pekerja berisiko terkena penyakit, cedera, dan depresi.
Tidur yang buruk atau berkurang juga menyebabkan perubahan emosi, membuat sulit mengendalikan emosi dan dapat mengganggu kepuasan kerja. Peningkatan waktu tidur yang teratur itu bisa mengurangi dampak negatif kelelahan dan stres terhadap emosi karyawan. Lebih jauh lagi, para peneliti dari University of California San Diego menghitung bahwa bagi karyawan yang kurang tidur, peningkatan rata-rata tidur jangka panjang selama 1 jam akan meningkatkan upah sebesar 16%. Selanjutnya ada latihan. Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa olahraga meningkatkan suasana hati positif seseorang dan mengurangi persepsi kelelahan. Olahraga juga dapat membantu melindungi terhadap suasana hati yang negatif secara terus-menerus dan meningkat. Nah, ini tuh bisa mengurangi kemampuan untuk pulih dari pengalaman negatif. Baik, selanjutnya ada identitas gender. Meskipun beberapa tinjauan menemukan perbedaan dalam tampilan emosi itu cenderung meningkat seiring bertambahnya usia, namun masih banyak persepsi di tempat kerja nih bahwa wanita itu emosional dan laki-laki itu pemarah. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa ketika melihat gambar wajah, peserta menafsirkan ekspresi emosional perempuan sebagai disposisional terkait dengan kepribadian, sedangkan ekspresi laki-laki ditafsirkan sebagai situasional. Baik, yang selanjutnya ada teori peristiwa aktif. Kita telah melihat bahwa emosi dan suasana hati adalah bagian penting dalam kehidupan pribadi dan pekerjaan kita. Namun, gimana sih pengaruhnya terhadap kinerja dan kepuasan kerja kita? Teori peristiwa afektif (AET) mengusulkan bahwa karyawan bereaksi secara emosional terhadap hal-hal yang terjadi pada mereka di tempat kerja, dan reaksi ini mempengaruhi kinerja dan kepuasan kerja mereka. Contohnya seperti Lisa Marie, administrator tunjangan di North Carolina nih. Ia ini tidak mengandung anak selama 6 tahun, tapi dia baru menyadari bahwa bosnya tidak memberikan tunjangan untuk hal tersebut. Ia kecewa dan tentu saja tidak merasa puas dengan pekerjaannya. Jadi tempat kerja itu dapat memicu reaksi emosional positif atau negatif, yang mana kepribadian dan suasana hati karyawan mempengaruhi mereka untuk merespon dengan intensitas yang lebih besar atau lebih kecil. Yang terakhir ada kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang dalam mempersepsikan emosi pada diri sendiri dan orang lain, memahami makna dari emosi tersebut dengan mengatur emosi diri sendiri. Yang selanjutnya ada kerja emosional. Jadi saat kita bekerja, kita mengeluarkan kerja fisik dan mental atau energi dengan memasukkan tubuh dan pikiran kita ke dalam pekerjaan. Namun pekerjaan juga membutuhkan kerja emosional, yaitu ekspresi emosi yang diinginkan karyawan dalam organisasi selama transaksi antar pribadi di tempat kerja. Kerja emosional adalah komponen kunci dari kinerja kerja yang efektif. Seperti contohnya pramugari yang harus bersikap ceria, serta dokter yang harus bekerja keras bersikap netral secara emosional. Selanjutnya ada mengontrol tampilan emosi. Jadi cara kita merasakan suatu emosi itu jelas berbeda dengan cara kita menunjukkannya. Jadi kami mengelompokkan 2 jenis emosi. Yang pertama ada emosi yang kita rasakan sebenarnya, dan emosi yang kita tampilkan. Jadi kita itu harus bisa di tempat kerja menunjukkan emosi yang positif seperti kebahagiaan dan kegembiraan, serta menekan emosi negatif seperti rasa takut, marah, jijik, dan lainnya. Regulasi emosi merupakan cara mengidentifikasi dan memodifikasi emosi yang sedang dirasakan. Pengaruh dan hasil regulasi emosi. Lingkungan tempat kerja mempengaruhi kecenderungan individu untuk menerapkan regulasi emosi. Secara umum, keragaman dalam kelompok kerja meningkatkan kemungkinan mengatur emosi. Misalnya, karyawan yang lebih muda cenderung mengatur emosi mereka ketika kelompok kerja mereka mencakup anggota yang lebih tua. Terkadang, upaya untuk mengubah suatu emosi justru membuat emosi tersebut semakin kuat. Misalnya, mencoba berbicara pada diri sendiri untuk menghilangkan rasa takut dapat membuat Anda lebih fokus pada apa yang membuat Anda takut. Ada beberapa teknik pengaturan emosi. Yang pertama, teknik penekanan emosi atau menekan respons emosional awal terhadap suatu situasi. Yang kedua, penilaian kognitif atau membingkai ulang pandangan kita terhadap situasi emosional. Yang ketiga, ada berbagi atau melampiaskan emosi. Etis regulasi emosi. Regulasi emosi mempunyai implikasi etis yang penting. Di satu sisi, beberapa orang mungkin berpendapat atau menganggap bahwa mengendalikan emosi adalah tindakan yang tidak etis, karena memerlukan tindakan tertentu. Di sisi lain, orang mungkin berpendapat bahwa semua emosi harus dikendalikan, sarapan hobi emosi dan suasana hati. Yang pertama ada proses seleksi. Implikasi pertama dari bukti di Ellis adalah bahwa pengusaha harus mempertimbangkannya sebagai faktor dalam memperkerjakan karyawan. Implikasi kedua adalah bahwa emosi pelamar kadang-kadang disadari atau tidak digunakan dalam keputusan seleksi. Penelitian menunjukkan bahwa tampilan emosional pelamar sering digunakan dalam keputusan perekrutan. Yang kedua, pengambilan keputusan. Suasana hati dan emosi mempunyai pengaruh terhadap pengambilan keputusan yang harus dipahami oleh karyawan dan manajer. Emosi dan suasana hati yang positif tampaknya membantu orang untuk membuat keputusan yang tepat. Orang yang sedih karena suatu peristiwa mungkin akan mengambil keputusan yang sama seperti sebelumnya. Yang ketiga ada kreativitas. Kreativitas dipengaruhi oleh emosi dan suasana hati. Banyak penelitian menunjukkan bahwa orang yang suasana hatinya baik cenderung lebih kreatif dibandingkan orang yang suasana hatinya buruk. Beberapa peneliti tidak percaya bahwa suasana hati yang positif membuat orang menjadi lebih kreatif.
Mereka berargumentasi bahwa ketika orang-orang berada dalam suasana hati yang positif, mereka mungkin merasa rileks dan tidak terlibat dalam pemikiran kritis. Yang keempat ada motivasi. Agen yang suasana hatinya baik ditemukan lebih membantu rekan kerja mereka dan merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Spiral dapat tercipta di mana suasana hati yang positif menyebabkan orang menjadi lebih kreatif, sehingga menghasilkan umpan balik positif dari mereka yang mengamati pekerjaan mereka. Kepemimpinan. Seorang pemimpin yang fokus pada tujuan inspiratif bisa mendorong semangat dan kerjasama di timnya. Penelitian menunjukkan, meskipun pemimpin mengekspresikan emosi negatif seperti kesedihan atau kemarahan, emosi tersebut bisa tetap berdampak positif pada karyawan, asalkan emosi ini dapat diatur dengan tepat. Selanjutnya, negosiasi. Dalam negosiasi, emosi seperti kemarahan memiliki peran penting. Terkadang, kemarahan bisa menguntungkan karena lawan bicara mengira kita sudah memberi yang terbaik. Namun, penggunaan emosi tersebut harus bijak, terutama jika kita memiliki informasi yang lebih sedikit dari lawan bicara. Selanjutnya, layanan pelanggan. Dalam layanan pelanggan, perasaan para pekerja mempengaruhi bagaimana mereka melayani pelanggan, yang juga mempengaruhi bisnis dan kepuasan pelanggan. Ini terjadi karena emosi bisa menular dari satu orang ke orang yang lain. Selanjutnya, konflik antara pekerjaan dan kehidupan. Suasana hati di tempat kerja dan kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh peristiwa di rumah dan di kantor. Keadaan positif di tempat kerja bisa berdampak positif pula di rumah. Begitupun sebaliknya. Suasana hati keluarga juga mempengaruhi suasana hati ketika kita berada di tempat kerja. Selanjutnya, perilaku tidak etis di tempat kerja. Karyawan lama menyadari perilaku melanggar norma di organisasi akan menciptakan perilaku kerja kontraproduktif atau PKK dari emosi negatif, seperti kemarahan. Menurut penelitian, marah berkaitan dengan perilaku lebih agresif. PKK berpotensi timbulkan spiral emosi negatif, dipengaruhi juga oleh media sosial. Manajer perlu memantau emosi karyawan tanpa mengganggu privasi. Selanjutnya, keamanan dan cedera di tempat kerja. Suasana hati yang negatif bisa menyebabkan cedera di tempat kerja. Orang yang cemas, kurang mampu menghadapi bahaya, lebih pesimis terhadap tingkat keamanan, dan rentan panik di situasi berbahaya. Gangguan perhatian akibat suasana hati buruk juga bisa mengakibatkan perilaku ceroboh. Penting bagi pengusaha untuk menghindari pekerja dengan suasana hati yang buruk dari aktivitas yang berbahaya. Pembahasan kedua mengenai kepribadian dan perbedaan individu. Kesesuaian orang terhadap pekerjaan. Salah satu teori yang terkemuka tentang kecocokan seseorang dengan pekerjaannya dikemukakan oleh John Holland. Dia mengatakan bahwa kepuasan dan kecenderungan untuk meninggalkan suatu posisi bergantung kepada seberapa baik individu menyesuaikan kepribadian mereka dengan pekerjaan. Tabel di atas menggambarkan terdapat 6 tipe beserta karakteristik kepribadiannya dan contoh pekerjaan yang kongruen. Teori ini dapat menjadi acuan penilaian terhadap tingkat kepuasan pekerjaan, komitmen, dan niat untuk berhenti. Yang selanjutnya adalah kesesuaian orang terhadap organisasi. Jika sebuah organisasi memiliki lingkungan yang dinamis dan selalu berubah, serta membutuhkan karyawan yang mampu dengan mudah mengubah tugas dan berpindah antar tim, maka lebih penting bagi kepribadian dan perbedaan individual karyawan untuk menyesuaikan dengan budaya keseluruhan organisasi daripada dengan karakteristik pekerjaan tertentu. Dengan kata lain, kecocokan antara individu dengan organisasi pada dasarnya berarti bahwa orang yang tertarik dan dipilih oleh organisasi yang sejalan dengan nilai-nilai mereka dan mereka akan meninggalkan organisasi apabila tidak cocok dengan mereka. Kesesuaian ini dapat memprediksi tingginya kepuasan kerja dan komitmen terhadap organisasi serta rendahnya perputaran karyawan. Dimensi kesesuaian lainnya. Selain kedua faktor kesesuaian di atas, ada juga faktor lain yang harus dipertimbangkan, seperti kesesuaian individu dengan grup dan kesesuaian individu atasan, yang berarti dalam pengaturan tim dan pemimpin pengambil organisasi dapat mengelola persepsi karyawan tentang kesesuaian, bahkan untuk pekerjaan yang tidak diinginkan oleh banyak orang, misalnya pekerjaan yang kotor. Dengan mencocokkan perbedaan individu karyawan dengan pekerjaannya, memberikan pertinjauan realistis terhadap pekerjaan dan organisasi, pelatihan dan sosialisasi untuk membantu karyawan baru menavigasi pekerjaan atau organisasi, dan memberikan dukungan berkelanjutan terhadap karyawan. Apa itu kepribadian? Ketika kita berbicara tentang kepribadian seseorang, kita menggunakan banyak kata sifat untuk menjelaskan cara-cara individu bereaksi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, seperti ramah, pelit, baik, jahat, pemalu, pendiam, pemarah, dan lain sebagainya. Dalam perilaku organisasi, kita mengorganisir karakteristik ini menjadi ciri-ciri keseluruhan yang menggambarkan kepribadian seseorang.
Dengan melihat kepribadian seseorang, maka kita mampu mengidentifikasi dan memberi label pada orang tersebut yang menggambarkan perilaku seseorang. Ketika seseorang semakin sering menunjukkan karakteristiknya di dalam banyak situasi dan dilakukan secara kontinu, maka akan semakin mudah kita menelaah bagaimana sifat asli individu tersebut. Karakteristik budaya juga mempengaruhi sikap dan kebiasaan seseorang. Ada yang ramah dan mudah berbaur dengan orang lain. Ada yang pendiam dan selalu serius dalam bekerja. Ada juga yang terlalu santai. Itu semua dipengaruhi oleh kultur dan budaya di mana mereka berasal. Banyak dari perusahaan besar dunia melakukan tes kepribadian dalam proses rekrutmen. Tes kepribadian berguna dalam pengambilan keputusan perekrutan dan membantu manajer meramalkan siapa yang paling cocok untuk pekerjaan. Bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Cara paling umum untuk mengukur kepribadian adalah melalui survei laporan diri di mana individu mengevaluasi diri mereka sendiri berdasarkan serangkaian faktor. Namun terdapat masalah dalam hal pengukuran kepribadian seperti pemalsuan dan tingkat akurasi. Sekarang telah berkembang teknologi artificial intelligence atau AI yang mampu membantu dalam pengolahan data dan menganalisis ekspresi guna membantu dalam penilaian agar lebih akurat. Kerangka kepribadian. Kerangka kepribadian adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk menggambarkan dan memahami berbagai aspek dan dimensi yang membentuk kepribadian seseorang. Kerangka teoritis dan alat penilaian kerangka kepribadian yang paling terkenal dan banyak digunakan adalah Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI dan Big Five Model. Indikator tipe Myers-Briggs atau MBTI. MBTI dapat menggambarkan preferensi psikologi seseorang dalam 4 kategori. Selanjutnya ada The Big Five Personality Model. The Big Five Personality Model adalah kerangka kerja yang menggambarkan 5 dimensi dasar mencakup sebagian besar perbedaan dalam kepribadian manusia. 5 faktor besarnya yaitu ada kehati-hatian, stabilitas emosional, ekstroversi, keterbukaan terhadap pengalaman, lalu yang terakhir adalah keramahan. Bagaimana 5 sifat besar tersebut dapat memprediksi perilaku di tempat kerja? Ada banyak hubungan antara dimensi kepribadian 5 besar dan prestasi kerja. Yang pertama ada kehati-hatian. Individu yang sangat teliti bisa menjadi terlalu berhati-hati dan perfeksionis, sehingga mengakibatkan berkurangnya kebahagiaan dan kinerja, termasuk kinerja tugas, keselamatan, dan OCB. Mereka mungkin juga menjadi terlalu fokus pada pekerjaannya sehingga tidak dapat membantu orang lain dalam berorganisasi. Yang kedua ada stabilitas emosional. Orang yang memiliki stabilitas emosi yang tinggi dapat beradaptasi dengan baik terhadap tuntutan yang tak terduga atau berubah di tempat kerja. Namun individu yang stabilitas emosi rendah mungkin tidak mampu mengatasi tuntutan ini dan mengalami kelelahan. Lalu yang ketiga ada ekstroversi di tempat kerja. Orang ekstrovert cenderung mampu beradaptasi lebih baik terhadap perubahan karir. Lalu yang ketiga ada keterbukaan di tempat kerja. Orang yang terbuka cenderung kreatif dan inovatif, dan lebih mungkin menjadi pemimpin yang efektif dan lebih nyaman dengan ambiguitas. Lalu yang terakhir ada keramahan. Individu yang ramah cenderung bekerja lebih baik dalam pekerjaan yang berorientasi interpersonal seperti pelayanan pelanggan. 3 serangkai 8. Para peneliti telah mengidentifikasi 3 sifat yang tidak diinginkan secara sosial. Yang pertama ada Machiavellianisme. Ketika Machiavellianisme melibatkan manipulasi yang merugikan orang lain, dapat menjadi masalah serius dalam lingkungan kerja. Contohnya seperti manipulasi rekan kerja, perebutan kekuasaan, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada narsisme. Contohnya pencitraan diri yang berlebih, ketidakmampuan menerima kritik, menyalahkan orang lain, dan perilaku kompetitif yang berlebihan. Ketika narsisme sangat tinggi, akan berdampak negatif pada hubungan kerja, kolaborasi tim, dan menyebabkan masalah. Lalu yang ketiga ada psikopati. Beberapa ciri khas individu dengan sifat psikopat yang mungkin muncul di dunia kerja meliputi ketidakstabilan emosi, ketidakpedulian terhadap hukum dan norma sosial, kurangnya rasa bersalah, dan masih banyak lagi. Kerangka lainnya, The Dark Triad adalah kerangka kerja yang berguna untuk mempelajari 3 ciri sisi gelap yang dominan dalam penelitian kepribadian saat ini. Dan para peneliti juga sedang mengeksplorasi ciri-ciri lainnya, misalkan kerangka DISC. Mirip dengan MBTI, orang dikelompokkan ke dalam tipe kepribadian berdasarkan karakteristik utama mereka. Oke, selanjutnya ada atribut kepribadian lain yang relevan dengan OB. Seperti yang telah kita diskusikan, studi tentang ciri-ciri memiliki banyak hal yang dapat ditawarkan dalam bidang OB. Sekarang kita akan melihat atribut-atribut lain yang merupakan prediktor kuat perilaku dalam organisasi, seperti evaluasi diri, pemantauan diri, dan kepribadian proaktif. Oke, selanjutnya adalah evaluasi diri atau core self-evaluation. Evaluasi diri atau CS adalah kesimpulan mendasar yang dimiliki individu tentang kemampuan, kompetensi, dan nilai mereka sebagai pribadi. Orang yang memiliki CS positif menyukai diri mereka sendiri dan menganggap dirinya efektif dan mampu mengendalikan lingkungannya. Mereka yang memiliki CS negatif cenderung tidak menyukai diri mereka sendiri, mempertanyakan kemampuan mereka, dan memandang diri mereka sebagai orang yang tidak mampu di lingkungannya. Dan yang kedua adalah pemantauan diri. Pemantauan diri yang tinggi menunjukkan kemampuan beradaptasi yang cukup besar dalam menyelesaikan perilaku mereka terhadap faktor-faktor
situasional eksternal. Mereka sangat sensitif terhadap isyarat eksternal dan dapat memperlakukan berbeda dalam berbagai situasi. Terkadang menghadirkan kontradiksi yang menghadirkan hal yang mencolok antara kepribadian publik dan perilaku mereka. Oke, selanjutnya adalah kepribadian proaktif. Kepribadian proaktif adalah orang yang mengidentifikasi peluang, menunjukkan inisiatif, dan mengambil tindakan yang bertahan hingga terjadi perubahan yang berarti, dibandingkan dengan orang lain yang umumnya beraksi terhadap situasi. Selanjutnya adalah kepribadian dan situasi. Terdapat beberapa ciri kepribadian bisa efektif di hampir semua lingkungan dan situasi. Misalnya kehati-hatian sangat membantu kinerja sebagai besar pekerja dan ekstroversi berkaitan dengan kemunculan sebagai pemimpin dalam banyak situasi. Terdapat dua kerangka teoritis kekuatan situasi dan aktivitas sifat membantu mengembangkan bagaimana konteks atau situasi dalam mempengaruhi kepribadian dan perilaku di tempat kerja. Teori kekuatan situasi mengusulkan bahwa cara kepribadian diterjemahkan ke dalam perilaku tergantung pada konteks kekuatan situasi. Para peneliti telah menganalisis kekuatan situasi organisasi dalam 4 elemen. Saya akan menjelaskan 4 elemen menurut para peneliti. Yang pertama adalah kejelasan, yaitu sejauh mana petunjuk tentang tugas dan tanggung jawab pekerja. Dan jelas pekerja dengan tingkat kejelasan yang tinggi menghasilkan situasi yang kuat, karena individu dapat dengan mudah memutuskan apa yang harus dilakukan. Misalnya pekerja petugas kebersihan mungkin berikan kejelasan yang lebih tinggi mengenali setiap tugas dibandingkan pekerja agen aktor Hollywood. Yang kedua adalah konsisten, yaitu sejauh mana isyarat mengenai tugas dan tanggung jawab pekerja kompatibel satu sama lain. Pekerja dengan konsisten tinggi mewakili situasi yang kuat karena semua isyarat mengarah pada perilaku yang diinginkan. Pekerja perawat akut misalnya, mungkin memiliki konsistensi yang lebih tinggi dibandingkan pekerja manajer. Yang ketiga adalah kendala, yaitu sejauh mana kebebasan individu untuk memutuskan atau bertindak dibatasi oleh kekuatan di luar kendali mereka. Pekerjaan dengan banyak kendali mewakili situasi yang kuat, karena individu mempunyai keluasan individu yang terbatas. Pemeriksaan bank misalnya, mungkin merupakan pekerjaan dengan kendala yang lebih kuat dibandingkan penjaga hutan. Dan yang terakhir adalah konsisten, yaitu sejauh mana keputusan atau tindakan mempunyai implikasi penting bagi organisasi atau anggotanya, klien, pemasok, dan sebagainya. Pekerja dengan konsistensi penting mewakili situasi yang kuat, karena lingkungan mungkin sangat terstruktur untuk mencegah kesalahan. Pekerja, seseorang dokter bedah misalnya, memiliki konsekuensi yang lebih tinggi dibandingkan pekerja seorang guru bahasa. Kemampuan. Apa itu kemampuan? Kemampuan merupakan kapasitas seseorang untuk melakukan tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan ini memiliki dua faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan intelektual merupakan kemampuan mental seseorang untuk melakukan kegiatan mental. Salah satu contohnya seperti berpikir dan mencoba untuk memecahkan masalah. Kemampuan intelektual sangat dibutuhkan oleh organisasi karena dapat membantu mencapai tujuan sebuah organisasi. Kemampuan ini sendiri menjadi salah satu tes dalam penerimaan karyawan-karyawan baru dalam sebuah organisasi. Ada beberapa faktor yang membangun kemampuan intelektual, yaitu kemahiran berhitung, pemahaman verbal, kecepatan perseptual, penalaran induktif dan deduktif, visualisasi ruang, dan daya ingat. Rata-rata kemampuan intelektual setiap orang itu berbeda-beda. Peneliti mengatakan bahwa hal ini dipengaruhi oleh perekonomian dan edukasi seseorang. Kemampuan fisik. Lalu apa itu kemampuan fisik? Kemampuan fisik merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan yang membutuhkan kekuatan, stamina, dan keterampilan serupa. Nilai. Lalu apakah itu nilai? Nilai merupakan sikap atau tindakan seorang individu yang dianggap sebuah kelebihan dibandingkan dengan individu lainnya. Nilai individu datang dari pemikiran seseorang tentang apa yang baik, benar, dan diinginkan, entah itu dari segi moral, sosial, ataupun personal. Nilai dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu nilai terminal dan nilai instrumental, di mana nilai terminal merupakan nilai akhir yang berupa sebuah tujuan yang ingin dicapai oleh seseorang semasa hidupnya. Nilai ini merupakan nilai tertinggi dalam sistem nilai seseorang. Contoh dari nilai ini adalah kebebasan, kebahagiaan, dan keselamatan. Lalu ada juga nilai instrumental, yang mana merupakan nilai dari perilaku seseorang dalam mencapai nilai-nilai terminal.
Nilai-nilai ini sendiri akan selalu ada di kehidupan kita karena nilai ini bertujuan untuk mencapai nilai akhir yang ingin kita capai. Contoh dari nilai ini sendiri adalah kejujuran, kesopanan, dan berwawasan. Lalu ada juga yang disebut nilai kepribadian, yang merupakan nilai-nilai yang membentuk karakter seseorang. Nilai ini merupakan nilai dasar yang dapat mempengaruhi nilai terminal dan nilai instrumental dari seseorang. Contoh dari nilai ini adalah keluarga, lingkungan, emosi, dan ide-ide yang dipikirkan oleh orang tersebut. Sini kita akan membahas studi kasus. Seorang manajer dikenal baik oleh bawahannya, memiliki sifat sabar, ramah, dan dekat dengan bawahannya. Suatu ketika, manajer tersebut diberikan tugas tambahan di luar tugas pokoknya, yaitu sebagai ketua proyek. Dengan segala tekanan kerja, baik dari atasan maupun bawahan, ketika kondisi beban kerja manajer sekaligus ketua proyek berada dalam kondisi berlebihan, manajer tersebut menjadi lebih sensitif dalam menanggapi masalah bawahannya. Sehingga hubungan atasan dan bawahan yang tadinya harmonis menjadi renggang. Contohnya, ketika bawahan meminta izin berkonsultasi mengenai kesulitan yang dialami, oleh manajer dijawab lain kali saja, saya sibuk. Ketika ada perbedaan pendapat antara atasan dengan bawahan, manajer tersebut menjadi gampang marah, misalnya membanting pintu. Manajer yang biasanya ramah menjadi tidak bisa senyum. Penyelesaiannya adalah, seorang manajer harus memiliki pemahaman dan aplikasi tentang emosi dan suasana hati, sehingga akan memberikan pengaruh yang baik bagi bawahannya, seperti dalam hal kreativitas, motivasi dalam bekerja, dan lainnya. Manajer harus mampu menunjukkan emosi dan suasana hati yang baik, meskipun dalam situasi tekanan pekerjaan. Seorang manajer harus memiliki kecerdasan emosional untuk memahami emosional dalam dirinya, memahami makna emosional tersebut dan mampu mengatur emosinya, sehingga emosi itu tidak berdampak pada yang lainnya. Jika seorang manajer telah memahami konsep emosi dan suasana hati yang baik, maka manajer tersebut tidak akan melakukan hal yang akan merusak suasana kerja menjadi tidak nyaman. Terima kasih telah menyaksikan.